Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa a'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Ikhwatun iman rahimakumullah, di video sebelumnya kita telah membahas soal jawab yang pertanyaannya, bolehkah kita sedekah menggunakan uang atau harta haram? Nah, pada pertanyaan video sekarang ini kita akan membahas bagaimana hukumnya orang yang menerima sedekah dari uang atau harta yang haram. Perlu kita ketahui bahwa yang disebut dengan harta haram itu terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, haram karena zat atau sifatnya seperti bangkai, babi, khamar. Ini jelas tidak boleh kita terima sedekah atau hadiah walaupun membelinya memakai uang halal, karena ini sudah jelas keharamannya menurut zat atau sifatnya. Sebaiknya dikembalikan ke pemberi barang tersebut, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 88, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa kulu mimma razaqnakumullah halalan thayyiban, dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu. Yang kedua, haram karena hasil pekerjaan atau usahanya, seperti korupsi, mencuri, merampok, dan sebagainya. Nah, terkait dengan pemberian sedekah atau hadiah dari uang atau harta haram seperti ini, ada beberapa pendapat para ulama. Di antaranya ada yang berpendapat apabila yang menerimanya tahu bahwa yang disedekahkan atau dihadiahkannya dari hasil yang haram, maka tidak boleh menerimanya. Ini berdasarkan dalil dari hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwa ayah beliau Abu Bakar Asy-Siddiq radhiyallahu anhu memiliki seorang budak yang setiap hari membayar setoran kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu berupa harta atau makanan, dan beliau makan sehari-hari dari setoran tersebut. Suatu hari budak tersebut membawa suatu makanan, maka Abu Bakar radhiyallahu anhu memakannya. Lalu budak itu berkata kepada beliau, "Apakah Anda mengetahui apa yang Anda makan ini?" Abu Bakar radhiyallahu anhu balik bertanya, "Makanan ini dari mana?" Budak itu menceritakan, "Dulu di zaman jahiliyah aku pernah melakukan praktek perdukunan untuk seorang yang datang kepadaku. Padahal aku tidak bisa melakukannya, dan sungguh aku hanya menipu orang tersebut. Kemudian aku bertemu orang tersebut, lalu dia memberikan hadiah kepadaku, makanan yang Anda makan ini." Setelah mendengar pengakuan budaknya itu, Abu Bakar segera memasukkan jari tangannya beliau ke dalam mulut, lalu beliau memuntahkan semua makanan dalam perut beliau. Hadis riwayat Bukhari nomor 3629. Tapi menurut kebanyakan ulama, hadis ini hanya bersifat waro, bukan wajib. Adapun pendapat yang lebih kuat, kalau kita tidak tahu bahwa yang diberikan atau disedekahkan dari barang haram atau halal, maka kita boleh menerimanya, karena kita tidak berhak untuk menanyakan apakah yang diberikan atau disedekahkan atau dihadiahkan itu berasal dari yang haram atau yang halal, karena perubahan kepemilikan penerima dan pemberi itu juga merubah statusnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Al-An'am ayat 164, "Wala taksibu kullu nafsin illa 'alaiha," dan tidak seorang membuat dosa melainkan kemudaratan kembali kepada dirinya sendiri. "Wala taziru waziratun wizra akhra," dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Dan hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha
Barirah telah diberikan daging, Rasulullah SAW datang dan bekas masakan berada di atas dapur. Lalu Nabi SAW dihidangkan dengan roti dan lauk yang telah sedia ada di rumah tanpa hidangan daging tersebut. Rasulullah SAW bertanya, "Bukankah tadi aku melihat ada bekas masakan di atas dapur yang di dalamnya ada daging?" Mereka menjawab, "Ya, wahai Rasulullah, daging itu ialah daging yang telah disedekahkan kepada Barirah. Kami merasa tidak senang untuk tidak memberikan daging tersebut kepadamu." Disebabkan Rasulullah SAW tidak menerima sedekah, lalu baginda SAW menjawab, "Pemberiannya kepada Barirah adalah sedekah dan pemberian Barirah kepada kita adalah hadiah." Riwayat Muslim. Ini menunjukkan bahwa berubahnya status kepemilikan, yaitu ketika Barirah yang menerimanya itu disebut sedekah, ketika Nabi yang menerimanya disebut hadiah. Hadis ini menunjukkan bahwa status kepemilikan suatu barang itu bisa berubah ketika keluarga Nabi memberikan kepada Barirah disebut dengan sedekah, lalu Barirah yang memberikan kepada Rasul disebut dengan hadiah. Jadi kesimpulannya, untuk menjaga sifat waro atau kehati-hatian dari hal subhat, kalau kita mengetahui bahwa yang disedekahkan atau dihadiahkan kepada kita sudah jelas hasil dari yang haram, mending kita menolaknya. Kalau tidak bisa menolaknya, ya kita terima saja dulu, lalu sedekahkan kepada yang lebih memerlukannya, seperti kepada fakir miskin atau kaum duafa dan lain-lainnya yang lebih berhak menerimanya. Kecuali kita tidak tahu apa yang disedekahkan atau dihadiahkan kepada kita dari hasil haram atau halal, boleh kita menerimanya berdasarkan dalil ayat Quran dan hadis yang tadi kita bahas. Wallahu a'lam bishawab. Demikian bahasan kita kali ini, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya dan menjadi penambah wawasan pendidikan agama kita. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Akhirul kalam, aqulu qouli hada, astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.